aku, di sebelah aku, di School. Nah, kita berdua mau bahas sesuatu yang penting nih, judulnya otonomi daerah. Di School udah siap? Insya Allah. Oke, karena di School udah siap, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apa sih otonomi daerah itu dan kenapa negara atau negara Indonesia itu sendiri butuh otonomi? Otonomi daerah seperti yang kita tahu kan, itu tuh hak atau wewenang daerah untuk mengatur pemerintahnya tersendiri. Seperti di rumah, kita punya orang tua, kita sebagai anak, dimana pasti anaknya itu dibebaskan untuk memilih pilihannya sendiri, selagi masih menurut terhadap orang tuanya. Nah, seperti anak kuliah, mereka tahu kos tuh memilih sendiri, kos di mana, dekat pasti sama tempat kuliahnya, seperti itu. Oh, jadi kayak misalnya anak kosan gitu, mereka membuat pilihannya sendiri, tapi tetap diawasi, gitu. Walaupun bebas, tapi diawasi. Ya, jadi orang tua tetap mengawasi. Nah, kan namanya kuliah, ibarat kata kan namanya kuliah kan pasti udah gede kan. Iya. Daerah juga sama, daerah juga pasti bisa mengatur tanggung jawabnya sendiri. Maka adalah itu otonomi daerah. Tentang itu. Berarti, tapi otonomi daerah itu bukan berarti sebuah daerah itu merdeka sendiri gitu. Bukan, ya. Bukan berarti membuat negara di dalam negara. Oh gitu. Tetap dalam bingkai NKRI, tapi ya kali yang namanya daerah apa namanya yang namanya Indonesia gitu ya. Indonesia masa diurus dengan satu daerah saja. Oh iya. Berat pasti. Sedangkan Indonesia ada 38 provinsi. Betul. Nah, ini bersambungan nih sama pertanyaan kedua. Nah, karena itu kenapa sih otonomi itu muncul gitu? Dan apakah Indonesia ini sistem itu ada atau enggak, atau sudah muncul dari dulu atau baru sekarang? Untuk sistem pemerintahan dari dulu itu sangat sentralistik. Oh dulunya. Seiring berjalannya waktu ada beberapa daerah yang merasa dia memiliki, mulai dari ke Kalimantan, Papua. Nah, dari itu muncullah otonomi ini. Dianaktirikan itu seperti apa misalnya? Dianaktirikan, jadi seperti diambil lah ya, gitu. Diambil apa namanya hasil dari daerah tersebut. Jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nggak merasakan hasilnya Ya, gitu. tidak merasakan. Oh, jadi kayak dia tuh minjemin motor, tapi nggak ngerasain bensinnya gitu. Ya, seperti itu. Jadi otonomi itu muncul untuk membuat perkembangan yang sesuai dengan potensinya. Oh gitu. Seperti itu. Oh, kalau gitu aku mau tahu tujuan otonomi itu sendiri itu apa sih? Untuk tujuan sendiri ada beberapa ya, terutama seperti meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan juga menjadikan masyarakat di daerah tersebut tuh lebih berdaya. Oh alah, jadi kayak bukan sekedar administrasi, tapi dia juga mengangkat keadilan gitu ya? Iya. Oke, setelah tujuan nih, aku juga jadi mau tahu prinsip sesungguhnya dari otonomi daerah itu sendiri. Untuk prinsip-prinsip Ada banyak nggak? sama ya, ada beberapa lah ya. Seperti yang pertama demokrasi. Oh, demokrasi mah pasti ya. Setiap masyarakat harus bersuara. Ada juga pemberdayaan, yang dimana masyarakat dan juga pemerintah itu harus diberdayai. Harus aktif gitu. Ya. Terus ada seperti tadi kan pelayanan publik, yang dimana pemerintah harus melayani publik itu harus masyarakatnya harus dilayani dengan fokus kepada masyarakat. Oh iya. Nah, dibalik itu juga keadilan dan juga pemerataan, yang dimana masyarakat harus mendapatkan keadilan, juga harus rata mereka. Dan yang namanya Indonesia kan luas, harus yang namanya menghargai keanekaragaman. Oh iya benar. Luas, ada beberapa suku ragam, suku Budaya. suku ragam ya. Makanya harus menghargai sama lain. Jadi intinya mah bukan buat gaya-gayaan ya, tapi kayak ini buat rakyat gitu ya. Ya, bukan untuk pejabat, tapi diambil kebijakan ini itu memang dari daerah itu.
oleh daerah itu dan juga kepada masyarakat. Oh iya, benar. Nah, tapi apakah gitu di lapangannya itu realitinya gitu, prakteknya itu apakah berjalan lancar, apakah seperti apa gitu? Ya, kalau dalam kertas terlihat indah, tapi kalau realitanya ada aja tantangannya. Ada tantangannya. Ya. Wah, berarti isinya tuh semacam politik uang gitu ya? Ya, di situ kan pernyataan politik ya. Harusnya kita itu lebih meningkatkan yang namanya transparansi dan juga partisipasi masyarakat. Harusnya itu ditingkatkan agar apa namanya kinerja pemerintahan itu berjalan dengan rapi. Oh iya. Berarti masyarakatnya itu juga jangan sampai kurang kritis ya, mereka Ya. harus ikutan apa namanya kontrol gitu kali ya, Harus mengontrol pemerintah gitu. Ya, kan pilkada juga kan ya. Kita memilih, kita nggak boleh lepas. Harus kita juga. Oh, udah milih terus tanggung jawab dia Ya. aja gitu ya. Betul. Oke. Wah, ternyata pertanyaannya udah habis. Ternyata obrolan itu tadi seru banget guys. Ternyata kalau aku bisa simpulin gitu ya, otonomi daerah itu sama kayak tadi yang orang tua dan anak itu, tapi intinya otonomi daerah itu kayak ngasih kepercayaan atau wewenang ke sebuah daerah gitu. Tapi dia tetap bertuju kepada pusat, ke pemerintahan pusat. Kalau misalnya di Indonesia mungkin ke Jakarta ya. Nah, tapi walaupun dikasih kebebasan itu, mereka tetap diawasi, tetap diperhatikan sama pusatnya gitu. Dan apa namanya, di saat kinerja pemerintahan dan masyarakat itu menyatu, kerjasama, Ya. Indonesia itu bisa lebih maju. Oh iya sih benar, pasti makanya harus balance ya, harus seimbang Iya. gitu. Jangan effortnya tuh berat sebelah gitu ya, benar kan? Harus sama-sama kerjasama. Dan walaupun apa namanya kita bukan pejabat gitu, kita cuma rakyat biasa, kita tuh juga harus paham apa sih ilmu pemerintahan seperti ini ya, supaya nggak gampang dibodohin, benar nggak? Terus kalau misalnya kita aktif sosmed, apa namanya, Oh, harus itu nggak bisa diaktif saja. iya sih, Itu harus turun juga ke realitanya juga. supaya ngerti sistem gitu Iya. ya, benar-benar. Oke, Rizky, makasih banyak loh. Ternyata seru sih, walaupun agak berat dan membingungkan ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, sampai sekarang. Aku Anissa pamit undur diri. Saya juga Sekolah Fadilah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.